Banyak kesimpang siuran yang mengatakan Verdi Sambo akan bebas di tanggal 7 Januari atau 9 Februari. Enggak, itu salah teman-teman. Kalau seseorang diancam pidana 9 tahun ke atas, itu berlaku pasal 29 ayat 1, 2, dan 3. Ya. Itu bisa lagi diperpanjang 30 hari plus 30 hari. Ya, saya pikir sudah jelas ya. Sudah diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sudah dipaparkan juga melalui pembuktian ya, melalui saksi-saksi yang menyampaikan keterangan saksi di depan persidangan, bahwa ya Ricky sama Kuat itu bukan pelaku pasif, ataupun bukan hanya tidak menganjurkan untuk tidak diperbuat delik tersebut, ataupun tidak memberitahu kepada Joshua. Namun justru ada keterkaitan yang bisa dibuktikan di depan persidangan bahwa mereka itu juga turut serta dan ikut aktif. Apa itu? Ya, kita perlu tahu bahwa si Ricky ini apa sih tugasnya? Dia ditugaskan di Magelang. Buat apa dia pergi ke Duren 3? Ya, dan pasca dia diberitahukan untuk diminta bantuan untuk menembak Joshua apabila Joshua melawan, dia justru ngikut ke Duren 3 bersama-sama Putri Chandrawati. Kalaupun dia tidak ataupun sungkan untuk menganjurkan kepada Verdi Sambo untuk tidak melakukan hal tersebut, ataupun dia tidak tega menghabisi nyawa kawannya, dia bisa kabur kok. Ini dia nggak kabur, dia pergi ke Duren 3, berarti ada puzzle yang belum lengkap, ya, ataupun nanti mungkin dalam surat tuntutan akan diuraikan lagi terhadap temuan-temuan yang bisa disimpulkan gitu loh, mengenai seluruh rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh Ricky. Lalu Kuat itu ikut loh, naik satu lift bareng sama Putri Chandrawati, ya, pada saat di Jalan Saguling. Lalu Kuat juga membawa pisau. Lalu Kuat juga yang menganjurkan kepada Putri Chandrawati ya untuk menelpon suaminya, ya, yang dengan mengatakan bahwa jangan sampai ada duri dalam daging dalam keluarga. Nah, sebenarnya kalau kita lihat rangkaian surat dakwaan jaksa penuntut umum itu kan sudah diuraikan dari peristiwa Magelang, ya. Dan manakala ketika dia mengatakan ada duri dalam daging, pada saat eksekusi pun si Kuat ada di TKP. Jadi tidak bisa dilihat bahwa mereka ini hanya pasif saja, enggak, mereka aktif. Tapi kan pembelaannya tidak ada bentuk pernyataan ataupun kesepakatan yang konkret begitu untuk melakukan upaya pembunuhan itu, gimana tuh Bang? Jadi kalau meeting of mind, ranah pemikiran itu sifatnya abstrak, Mas. Makanya saya bilang ada satu saksi yang memang harus dihadirkan, yaitu provider Meta. Saya yakin itu banyak percakapan mereka yang tidak terdeteksi, ya, itu melalui sistem elektronik yang kita sebut dengan provider WhatsApp, ya. Nah, cuman bukan berarti bukti yang disajikan oleh jaksa saat ini itu tidak cukup. Menurut saya sudah lebih dari cukup untuk menarik mereka sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pasal 55 ayat 1. Dan kalau masalah ahli, kemarin ahli dari pidana maupun kriminolog dari jaksa pun mengatakan mereka bisa ditarik bersama-sama. Nggak masalah, nanti tinggal hakim saja yang menimbang ahli mana yang akan digunakan sebagai pertimbangan. Demikian. Nah, sekarang ya, jadi gini loh, dari penggunaan istilah saja ya, ini mohon maaf, nyuwun sewu, bukan saya mengkritik ahli, karena setiap ahli saya pikir mempunyai keahlian khusus masing-masing sesuai dengan pasal 1 angka 28 KUHP. Tapi menggunakan istilahnya saja, meeting of mind ini kan sebenarnya hampir-hampir mirip seperti deception ya, ataupun mencoba untuk mengaburkan nalar publik gitu loh. Kenapa? Kenapa sih mesti pakai kata-kata yang halus? Dan kenapa harus ada kata harus ditemukan gitu loh. Nah, ini maksud saya, ini bahasa yang terlalu tinggi. Tinggal aja bilang bahwa memang apakah ada kesepakatan bersama gitu ya yang tertulis. Nah, kalau itu yang dicari, saya pikir nggak usah penegak hukum yang menghukum. Hukum adat aja yang hukum kalau mau sesimpel itu. Ini kejahatan bukan kejahatan pidana umum biasa, walaupun memang peristiwa-peristiwa yang sering terjadi biasa. Cuman orang yang ada di sini siapa sih? Ya, satu Indonesia kita ditipu di awal. Nah, kita mau menggunakan metode yang sama seperti kita nangkap maling ayam atau nangkap pencuri TV gitu, ketangkap tangan, nggak bisa. Nah, makanya memang alat bukti ahli ini ataupun ahli ini kan ini variatif ya. Ada yang meringankan terdakwa ataupun menguntungkan terdakwa, ada juga yang memberatkan terdakwa. Kalau saya dalam hal ini lebih setuju kita gunakan yang disampaikan oleh ataupun yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sudah jelas intinya. Dan kita pun sebagai orang awam sudah bisa melihat itu. Nah, tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Adrianus. Memang kalau pendekatan hukum pidana itu kan unsur-unsur pasal, ya. Namun bukan berarti itu serta merta harus diabsorb.
kemarin ada ahli pidana juga yang mengatakan bahwa 4 orang ini, termasuk Icat ya 5 orang, itu sudah memasuki unsur berencana ataupun pembuktian dari dari pembunuhan berencana tersebut. Ya sudah, nanti tinggal hakim saja mau pilih yang mana gitu loh. Dan didukung oleh ahli kriminolog yang menurut saya tidak perlu diragukan lah, Profesor Dr. Muhammad Mustafa. Bahwa ini 340 barang ini, bukan 338, dan semua masing-masing itu masuk requirement dalam konstruksi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Demikian, terima kasih. Oke, ahli pidana dibawa oleh Kuat Ma'ruf. Kita juga lihat tadi dalam persidangan hari ini juga ada ahli psikologi forensik yang dibawa oleh pihak Riki Rizal. Anda menyoroti apa dari pernyataan dari ahli forensik ini? Saya tuh kalau nggak salah ya, sekilas-sekilas saya baca di media bahwa Riki itu dalam keadaan tertekan ya kalau nggak salah ya, dalam keadaan tertekan sehingga tidak bisa menentukan sikap yang semacam tegas lah gitu ya. Nah, sah-sah saja kalau menurut saya. Nanti tinggal apakah dia akan dijadikan pertimbangan oleh hakim atau tidak. Namun ada beberapa hal yang memberatkan Riki seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Dia itu tugasnya di Magelang. Ngapain dia ke Duren 3, ya kan? Terus yang kedua, ada perintah ya untuk menabrakkan mobil tadi ke sisi kiri, mobil Lexus. Lalu yang ketiga, dia mengetahui ada upaya pembunuhan terhadap Joshua, tapi menganjurkan untuk tidak melakukan ataupun memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk lari, itu tidak dilakukan. Nah, sebenarnya ada satu lagi, dianya aja yang kabur. Ini dia kan nggak kabur, justru ngikut ke Duren 3. Berarti dia menghendaki ataupun disebut dengan offset ataupun Welen and Weiten itu kalau dalam bahasa Belandanya, ya. Dia menghendaki juga Joshua ini meninggal atas dasar apa? Atas dasar anjuran ataupun perintah dari si terdakwa yang kita sebut dengan 2 orang ini, yaitu Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Nah, kalau Kuat di mana? Kuat bawa pisau dan berdasarkan rekonstruksi dan juga pemaparan ataupun kesaksian Eliezer, si Kuat ketika menarik Joshua, dihempaskan juga ke bawah. Gila nggak? Seorang polisi dihempaskan ke bawah sama sipil. Ini kan kurang ajar. Jadi dari situ kita udah tahu bahwa dalam keadaan tersebut ya, si Kuat ini juga menghendaki, kalau tadi dibilang meeting of mind itu. Nah, cuman kan apakah memang semuanya harus tertulis ya? Apakah memang semua harus terekam? Nah, itu menurut saya nggak fair juga kalau seperti itu. Kalau begitu, Bang Martin, Anda melihat dari sepanjang proses sidang sampai dengan hari ini, konklusinya udah dapat atau belum? Sudah. Cuman kan memang kita harus memberikan hak ya, hak terdakwa dalam hal sistem peradilan pidana ini, bahwa mereka selain dituduh ataupun didakwa, mereka juga punya hak untuk meringankan ataupun menguntungkan ataupun melakukan upaya hukum gitu ya. Karena nanti kan ada tuntutan, ada juga pledoi. Ini harus kita hargai. Nah, saya tambahkan sedikit, banyak kesimpang siuran yang mengatakan Ferdi Sambo akan bebas di tanggal 7 Januari atau 9 Februari. Enggak, itu salah teman-teman. Kalau seseorang diancam pidana 9 tahun ke atas, itu berlaku pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 ya. Itu bisa lagi diperpanjang 30 hari plus 30 hari. Nah, dalam waktu yang sampai dengan bulan Maret ini, biarkanlah rangkaian seluruh peristiwa hukum acara ini dijalani dengan seprofesional mungkin. Baik. Atau istilah katanya fair trial, supaya apa? Supaya hasil dari persidangan ini nanti berkualitas gitu ya, baik untuk korban, baik untuk terdakwa maupun untuk masyarakat Indonesia yang sudah dikecewakan sebenarnya oleh penjahat yang justru pelakunya adalah bekas anggota polisi. Kita dukung intinya. Dan walaupun kita mengamati, tapi saya yakin bahwa apa yang sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ya dalam hal ini nanti akan bisa menuntut sesuai dengan pasal 340 yaitu pembunuhan berencana. Demikian, terima kasih.